Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Alifada Hari Sumirat, 2. Dila Azisya Putri, 3. Junita Sari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekonomi internasional. A. Hubungan ekonomi internasional. Menurut Budiono, pada tahun 1983 membagi bentuk hubungan ekonomi internasional sebagai berikut. A. Pertukaran hasil produksi atau output antar negara satu dengan yang lain, atau disebut juga hubungan perdagangan. Contoh, Indonesia mengekspor minyak, rotan, dan hasil alam lainnya. Tetapi Indonesia juga mengimpor mesin-mesin, kapal, dan sebagainya dari luar negeri. B. Pertukaran atau aliran sarana produksi atau faktor-faktor produksi. Contoh, tenaga kerja, modal, teknologi, dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Faktor-faktor produksi ini bisa mengalir dari suatu negara ke negara lain karena berbagai alasan, antara lain imbalan yang lebih tinggi, misalnya tenaga kerja, modal, program bantuan luar negeri, faktor ketakutan. Misalnya karena ancaman perang, terorisme, takut dinasionalisasi bagi perusahaan asing, menghindari devaluasi, atau karena ada ancaman invasi suatu negara dan lain sebagainya. C. Dilihat dari segi konsekuensinya terhadap posisi hutang-hutangnya dari segi hubungan kreditnya. Misalnya, Rusia melakukan pembelian gandum dari Amerika Serikat atas dasar perjanjian bantuan dengan yang mengakibatkan adanya hutang pemerintah Rusia kepada Amerika. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran dengan cara mengadakan perdagangan atau interregional dan internasional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ilmu ekonomi internasional atau ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khususnya mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa, dan umumnya mekanisme bekerjanya perekonomian dunia. Ekonomi internasional merupakan ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hubungan ekonomi antar satu negara dengan negara yang lainnya. Hubungan ekonomi mencangkup 3 bentuk ekonomi hubungan yang berbeda-beda, meskipun hubungan ekonomi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan erat. 1. Hubungan ekonomi yang berbentuk seperti pertukaran hasil atau output satu negara dengan suatu negara yang lainnya yang melakukan kegiatan hubungan ekonomi. 2. Hubungan ekonomi yang berbentuk seperti pertukaran atau seperti aliran sarana produksi atau faktor produksi. 3. Hubungan ekonomi yang berhubungan dengan hubungan ekonomi perorangan. 2. Hubungan ekonomi yang berbentuk seperti pertukaran hasil atau output satu negara dengan suatu negara yang lainnya yang melakukan kegiatan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi yang pertama yaitu hubungan ekonomi yang berbentuk seperti pertukaran hasil atau output suatu negara dengan suatu negara yang lainnya yang melakukan kegiatan hubungan ekonomi. Misalnya negara Indonesia yang melakukan kegiatan ekspor diantaranya barang-barang hasil kerajinan, karet, kayu, minyak, dan menjual jasa angkutan penerbangan Garuda dan jasa turisme kepada orang-orang asing. Dan negara Indonesia juga melakukan kegiatan impor barang-barang diantaranya biji besi, bahan-bahan plastik, beras, gandum, benang, dan jasa angkutan udara dan jasa angkutan udara dan jasa-jasa turisme diantaranya paket wisata yang diperuntukkan orang Indonesia yang ingin ke negara-negara lain seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Dubai, dan ke negara lainnya. Dari penjelasan di atas tersebut, kegiatan hubungan ekonomi biasanya sering disebut juga dengan hubungan perdagangan. Hubungan ekonomi yang berbentuk seperti pertukaran atau seperti aliran sarana produksi. Hubungan ekonomi yang kedua yaitu hubungan ekonomi yang berbentuk seperti pertukaran atau seperti aliran sarana produksi. Di dalam sarana produksi
terdapat beberapa kelompok, diantaranya modal, teknologi, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Dari sarana produksi tersebut dapat dikatakan mengalir mulai dari satu negara ke negara lainnya jika disebabkan oleh berbagai sebab-sebab. Contohnya karena memiliki imbalan yang sangat tinggi, karena melalui program bantuan dari negara luar negeri, dan biasanya karena ada faktor ketakutan, contohnya takut terhadap ancaman perang, takut untuk dinasionalisasi, dan takut adanya penurunan nilai mata uang atau devaluasi, karena untuk menghindari dari inflasi yang sudah terlalu tinggi yang biasanya terjadi di suatu negara tersebut. Yang selanjutnya, sarana produksi tanah adalah faktor produksi yang tidak bisa mengalir dari suatu negara ke negara yang lainnya, dikarenakan tanah memiliki sifat yang mengikat terhadap lokasinya. Hubungan ekonomi yang berhubungan dengan hubungan ekonomi perorangan. Hubungan ekonomi yang ketiga yaitu hubungan ekonomi yang berhubungan dengan hubungan ekonomi perorangan. Biasanya hubungan ekonomi antar negara dapat dilihat melalui dari segi konsekuensinya terhadap posisi hutang piutangnya, atau dari segi hubungan kredit. Contohnya dalam kegiatan tersebut seperti halnya yang berhubungan dengan hubungan antar perorangan. Biasanya suatu negara tersebut memiliki utang dengan negara-negara lain. Kegiatan hubungan utang piutang itu ditimbulkan sebagai konsekuensi dari yang melalui dua bentuk hubungan ekonomi yang lain, yakni hubungan perdagangan dan hubungan faktor produksi. Sebagaimana contohnya negara Indonesia yang melakukan kegiatan impor kapal dari negara Jepang dengan kredit dari penjualnya. Kegiatan tersebut memiliki hubungan perdagangan. Impor kapal merupakan yang menimbulkan penyebab utang. Perdagangan impor gandum merupakan penyebab timbulnya utang negara Indonesia kepada pengusaha kapal di Jepang. HB Permasalahan Ekonomi Internasional. Ilmu ekonomi yakni membahas permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam suatu ekonomi internasional. Juga sama dengan ilmu ekonomi, yaitu masalah kelangkaan, produksi, dan masalah pilihan produk. Dalam masalah tersebut, produk yaitu barang dan jasa serta ide yang sangat dibutuhkan dan dihasilkan diolah oleh manusia. Permasalahan ekonomi internasional tersebut dapat bersifat internasional dikarenakan adanya permintaan dan penawaran yang berasal dari dalam atau luar negeri. Selanjutnya, studi tentang ekonomi internasional saat ini semakin penting dikarenakan dipengaruhi dari globalisasi ekonomi dunia yang ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan ekonomi, terutama dengan adanya liberalisasi pasar dan arus uang serta transfer teknologi secara internasional. Yang kedua, keterlibatan ekonomi dan keuangan, perdagangan dan industri antara negara atau perusahaan yang ditunjukkan oleh adanya pembentukan perusahaan multinasional. Yang ketiga, persaingan yang semakin ketat antaranya negara ataupun perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang optimal. Contoh aspek-aspek dan permasalahan utama yang dipelajari oleh bidang ilmu ekonomi internasional. 1. Pola perdagangan. 2. Harga ekspor dan impor. 3. Manfaat perdagangan. 4. Pengaruh makro. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Politik perdagangan luar negeri. 7. Persekutuan perdagangan. 8. Modal luar negeri. 9. Pengalihan teknologi. 1. Pola perdagangan.
Apa penyebab suatu negara memiliki kegiatan pola ekspor dan kegiatan pola impor? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kegiatan pola ekspor dan pola impor? Seumpama, kenapa negara Indonesia melakukan kegiatan ekspor barang-barang seperti kayu, minyak bumi, tekstil, barang kerajinan, dan melakukan kegiatan impor barang-barang seperti biji besi, mesin, beras, dan lain-lain. Apa yang membuktikan kegiatan pola perdagangan ekspor dan impor tersebut? 2. Harga ekspor dan impor. Bagaimana ditentukannya harga barang ekspor dan harga barang impor? Faktor-faktor apa yang menentukan harga barang ekspor dan harga barang impor? Sebagaimana mengapa barang-barang hasil industri dan harga minyak bumi dapat meningkat secara lebih cepat dibandingkan daripada harga hasil pertanian seperti karet, teh, dan lada. 3. Manfaat perdagangan. Apa manfaat bagi suatu negara dengan adanya hubungan ekonomi luar negeri? Apakah yang mempengaruhi kesejahteraan nasional terhadap hubungan ekonomi tersebut? Apakah untung atau rugi dari adanya hubungan ekonomi luar negeri, baik dari segi konsumsi, segi produksi, segi distribusi pendapatan, dan dari segi pembangunan ekonomi yang pada umumnya? 4. Pengaruh makro. Apa yang mempengaruhi hubungan perdagangan terhadap keadaan makro dan moneter di dalam negeri? Misalnya, seandainya kegiatan ekspor meningkat akibat apa saja yang terjadi terhadap tingkat harga dalam negeri, GDP, jumlah uang yang beredar, dan sebagainya. 5. Mekanisme neraca pembayaran. Bagaimana proses-proses penyesuaian neraca pembayaran di suatu negara apabila sedang terjadi perubahan situasi ekonomi seperti kenaikan harga ekspor atau devaluasi. 6. Politik perdagangan luar negeri. Apakah mendapatkan untung atau rugi dari kebijaksanaan mengenai tarif bea masuk, pelarangan impor, subsidi, kuota, pajak ekspor, dan bagi perekonomian Indonesia maupun perekonomian dunia? 7. Persekutuan perdagangan. Apa akibat dari mengadakannya persekutuan perdagangan, misalnya pasaran bersama Eropa dan ASEAN? Apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing anggota negara ASEAN? 8. Modal luar negeri. Apakah mendapatkan untung atau rugi dari bantuan luar negeri dan penanaman modal asing? Bentuk penanaman modal dan bantuan yang bagaimana yang menguntungkan dan merugikan negara penerima? Terdapat tindakan-tindakan apa yang diambil pemerintah yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi akibat-akibat dari dampak negatifnya? Pengalihan teknologi. Bagaimana proses-proses pengalihan teknologi dari suatu negara ke negara lain? Adakah kerugian-kerugian yang perlu dihindari dalam proses pengalihan teknologi? Kebijaksanaan apa yang dapat diambil untuk memperlancar proses pengalihan teknologi tersebut?